Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang akan membacakan ayat-ayat Al-Quran di pagi hari ini. Hari ini adalah hari Kamis di bulan Juli, 20 Juli 2020. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim, surat sebagian, ya, tidak semuanya, sebagian dari surat At-Taubah ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله Sadaqallahul azim. Artinya, mereka orang-orang musyrik, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka mengambil atau menjadikan sesuatu yang lain selain dari Allah untuk mereka taati, seperti taat kepada Allah. Apa itu sesuatu yang lainnya itu? Ya, bisa pemimpin negara mereka, bisa pemimpin agama mereka. Tetapi di dalam ayat ini tadi dikatakan ruhbanahum arbabam min dunillah, pimpinan agama mereka adalah sebagai sembahan lain selain daripada Allah. Jadi dia sembah Allah, sembah pemimpinnya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru-baru ini mendapat kiriman kaligrafi, cantik sekali, kaligrafi Arab, judulnya Aba'ana. Nah, bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab, hanya tahu dengan keindahannya saja, dia tempel di rumahnya. Aba'ana artinya Tuhan kita atau Bapak kita. Nah, itu yang arbaba min dunillah itu, sembahan lain selain dari Allah. Tetapi di bawahnya juga lebih indah lagi, tulisannya agak panjang. Bunyinya arbabam min dunillah. Bukan arbaban, aba'ana. Aba'ana Yasu'al Masih. Aba'ana itu artinya bapak kita. Yasu' itu bahasa Arab untuk menyebut Nabi Isa dalam logat Palestina. Jadi Isa disebut juga Yasu' Al-Masih, ya Isa Al-Masih. Jadi Yasu' Al-Masih maksudnya Nabi Isa alaihi salam. Aba'ana Yasu'ul Masih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang anehnya di bawah kaligrafi tersebut ada komentar dari ayat Bible, bukan ayat Bible, ayat Injil, kitab Yohanes pasal 8 ayat 44.
Pada mulanya saya menyangka kitab Matius karena tulisannya nampaknya terlalu indah kaligrafinya, supaya saya menebaknya. Saya sangka kitab Matius pasal 8 ayat 44. Rupanya kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 yang juga mengatakan Aba Ana. Masya Allah, Injil yang berbahasa Arab. Aba Ana Raghibul Maut. Bapa kami yang menginginkan kematian. Nah, jadi di ujung ayat itu saya ceklah yang di dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Arabnya tidak seluruhnya persis sama terjemahannya menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa Arab ini terbalik, kata kerja dulu baru kata benda. Nah, jadi saya cek di dalam lembaga Alkitab Indonesia. Nama kitabnya Kitab Yohanes pasal 8 ayat 44. Aba Ana Raghibul Maut. Bapak kami menginginkan kematian. Nah, rupanya itu dalam keterangannya itu bapak kami menginginkan kematian, dia menginginkan darah, menginginkan manusia mati. Rupanya yang dimaksudkan bapak anak itu adalah iblis yang disebut dengan bapaknya dosa. Nah, jadi rupanya di dalam keterangannya itu hati-hati dalam menyebut aba anak itu. Kemungkinan yang menyebut aba anak itu bapak kami adalah iblis, maksudnya bapaknya dosa. Bapaknya dosa. Apa itu bapaknya dosa itu? Iblis, syirik. Bapaknya dosa, induknya dosa yang tertinggi itu adalah syirik. Itu diajarkan oleh iblis, dan iblis menginginkan keturunan Adam itu mati. Apakah matinya dengan cara disalib? Apakah matinya dengan cara bentrokan antar sesama manusia, adu domba, entah apa lagi. Nah, ini akhirnya tercap atau terukir dalam pikiran saya. Kok bisa ya iblis menyatakan dirinya aba ana, bapaknya dosa rupanya. Nah, setelah saya cek memang bapaknya dosa itu adalah iblis. Dan dia mengaku-ngaku kepada orang yang belum kenal dengan Injil, belum kenal dengan Taurat. Dia mengaku-ngaku, akulah bapak kalian, akulah bapamu. Dipanggil orang lah, ya bapak, ya bapak. Rupanya aba ana itu adalah bapaknya dosa, yakni iblis yang menginginkan kesesatan manusia, yang menginginkan kehancuran manusia, dan menginginkan kematian manusia. Nah, kita cek lagi. Coba di dalam kitab Yohanes 8 ayat 44. Nah, lalu saya teringat ketika belajar di pesantren dulu, belajar tafsir. Nama tafsirnya Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, dengan yang Jalal satu lagi. Maka namanya Jalalain, dua orang Jalal. Di dalam tafsir Jalalain itu dikatakan bahwa memang iblis ketika tercampak ke dunia ini memang dia bersumpah, aku bersumpah ya Allah, karena kesakitan hatiku terhadap Adam ini, aku bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam. Jawab Allah, silakan, engkau ingin menggodanya. Kalau dia terlanjur berdosa, aku berikan keampunan, karena dia bisa bertaubat. Karena dia bisa bertaubat, aku akan ampunkan. Nah, terus kalau dia berdosa bagaimana? Aku akan ampunkan selagi dia mau meminta ampun kepada Allah. Nah, lalu kata iblis lagi, aku bersumpah akan menyesatkan hamba-hambamu keturunan Adam itu ya Allah. Jawab Allah, silakan kamu menggodanya, akan tetapi kamu tidak bisa
Yang tidak kuizinkan adalah menggoda hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang taat. Tidak aku izinkan engkau untuk menggodanya. Kalaupun dia tergoda, aku buka pintu taubat kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, saya sangat terkejut membaca ayat ini, dikirim oleh teman tentang pelajaran ilmu perbandingan agama. Ternyata iblis selalu mengatakan aba'ana, aba'ana, bapak ya bapak kami, ya bapak kami. Rupanya bapaknya dosa, hati-hati. Jadi kalau ada orang mengatakan sebelah ya bapak kami, jangan-jangan yang disebutnya adalah iblis kalau dia membawa kepada kesyirikan. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam bilang aba'ana, itu maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sebut dengan Allah Bapa, yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Aba'ana di dalam bahasa Arab. My father di dalam bahasa Inggris. Oh my father, oh bapakku. Jadi dalam kaligrafi aba'ana itu tadi memang dikutip itu di bawahnya adalah kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 itu, yang ujungnya iblis menyatakan akulah bapaknya dosa, bapaknya syirik. Nah, dia bersumpah akan membinasakan manusia, bahkan disebut akan membunuh manusia. Masya Allah. Maka di dalam Islam setiap khutbah Jumat dikatakan seandainya umat Islam terbunuh, mati tidak apa-apa, tapi matilah di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan mati di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa dunia ini adalah medan perjuangan antara tauhid dan syirik. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepadanya saja, sedangkan syirik itu adalah bapaknya dosa dan diarahkan oleh iblis, yang disembah adalah iblis. Na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak banyak membaca kitab-kitab non-Islam, artinya selain dari Al-Quran tidak banyak. Tapi ada satu-satu yang menarik bagi teman-teman yang mempelajari ilmu atau orang bertanya. Karena posisi bagaimanapun sudah tua-tua ini, posisi seorang ustadz, tentu ustadz yang muda-muda bertanya, ini bagaimana ayat ini Ustadz? Bagaimana kalau kami mempelajari ilmu perbandingan agama? Ada satu hal yang kami mau tanya tentang aba'ana, bapak kami. Pertanyaannya, pernahkah Nabi Muhammad SAW menyebut aba'ana? Ternyata tidak pernah. Yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah menyatakan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang musyrik mengambil sembahan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain dari Allah ada yang disembahnya, arbabam min dunillah. Jadi kata-kata sembahan abuduhu itu artinya menurut Muhammad abuduhu, sembahlah dia, maksudnya tauhidkanlah dia. Bertauhid artinya esa tunggal Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Esa. Diabadikan pula di dalam surat Al-Ikhlas, begitu indahnya. Qul huwallahu ahad. Jawablah ya Muhammad, Allah itu esa. Say, Allah one and only. Allahus samad. Allah adalah sumber segala-galanya. Ada sumber dari alam semesta ini, artinya alam ini bergantung kepadanya.
yang dalam bahasa Inggris disebut the eternal absolute. Kemudian lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dia tidak lahir dan tidak dilahirkan. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut he visited not and nourished he begotten. Dia tidak pernah melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena dia sudah berdiri sendiri. As-Samad. Di dalam sifat 20 disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Kenapa dia qiyamuhu binafsihi? Disebutkan di dalam ayat yang lain. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Jadi bagaimanapun kekayaan alam semesta, Allah maha kaya. Jadi bukan kaya saja, maha kaya, senantiasa kaya, senantiasa mencucurkan rahmatnya, senantiasa memberikan karunia-Nya, memberikan perlindungannya. Allah itu maha kaya, yang menunjukkan manusia maha miskin. Betapapun banyaknya harta manusia seperti harta koruptor, Joko Chandra, kan triliun itu, setengah triliun uangnya, itu kecil di sisi Allah. Miskin itu kemudian 1,7 triliun yang dilarikan oleh Maria Pauline Molowa, siapa? Molowa. Itu kecil, tapi nampaknya oleh Maria itu besar. Dilarikannya ke luar negeri sampai ke Serbia. Begitu juga Joko S. Chandra, menurut dia 500 miliar itu besar sekali. Bisa dia hidup di luar negeri di mana-mana. Tapi itu di sisi Allah itu kecil. Sebagaimana Firaun bisa mengendalikan air sungai Nil, bisa emas dibuatnya itu yang puncak yang tinggi itu apa namanya, semacam sphinx. Nah, itu bisa dibuatnya dari emas. Begitu kayanya Firaun, berkuasanya Firaun, itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut dia besar sekali. Walaupun ada emas sebesar piramid dimiliki Firaun, menurut dia sudah besar sekali dibandingkan dengan manusia-manusia di dunia. Memang dibandingkan manusia lain, dia mendapatkan kekayaan begitu banyak, Qarun juga, tetapi itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang kaya, carilah kekayaan itu secara halal. Nah, bagi orang yang miskin, tidak bisa mencari kekayaan duniawi, ya carilah kekayaan yang melebihi dari kekayaan duniawi. Apa dia? Kekayaan yang melebihi kekayaan duniawi itu adalah ketenteraman batin. Ketenteraman batin. Nah, ketenteraman batin itu yang disebut ketenteraman batin yang disebut di dalam hadis ialah ketenangan jiwa, ketenteraman batin. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Yalah, mak juga nak tahu apa. Saya ulangi. Tak jelas tulisan mak ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi.
Artinya bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu harta benda emas yang melimpah, tidak. Bukanlah itu kekayaan yang sebenarnya. Tetapi kekayaan yang sebenarnya menurut Rasulullah adalah orang yang tenteram jiwanya, tenang batinnya. Sekalipun dia miskin, sekalipun tidak punya harta banyak, hanya pas-pasan, tapi jika jiwanya tenang, itulah orang yang kaya. Saya ulangi, laisal ghina an kathratil aradi. Bukanlah orang yang mendapatkan kekayaan yang sebenarnya orang yang punya harta melimpah. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa. Kaya jiwa itu maksudnya tenteram batinnya. Bagaimana supaya batin kita tenteram? Haruslah pertama mendapatkan harta, makanan, pakaian melalui yang halal. Yang kedua selalu berzikir, selalu membaca ayat-ayat Allah, jiwanya tenang. Dalam Al-Quran dikatakan, ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah itu akan mententeramkan jiwamu. Nah, jadi kalau jiwa kita tenang, tidur kita enak, makan kita enak. Tapi kalau jiwa kita tidak tenang seperti koruptor, walaupun di hotel berbintang 12, walaupun mau naik pesawat, tapi hatinya gelisah, tak terasa nikmatnya tidur di kasur itu, tak terasa nikmatnya naik pesawat itu. Kenapa? Karena hatinya gelisah. Jadi kata kuncinya adalah ketenangan batin. Karena itu kita harus selalu berdoa dan mohon perlindungan sebagai orang-orang yang bertakwa. At-taqwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, wal amalu bitanzili, mengamalkan apa yang diturunkan kepadanya, wal isti'dad, dan mempersiapkan bekal menghadapi hari kiamat. Nah, itulah orang yang tenteram jiwanya. Dan kemudian akhir-akhir ini banyak anak buah Dajjal menjadi tukang santet. Anak buah Dajjal mengirim-ngirim isyarat bagaimana orang supaya menjadi musyrik, bagaimana orang memanfaatkan tuyul untuk mendapatkan kekayaan. Nah, kita diajarkan doa agar terjauh dari Dajjal itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sambung berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Hah? Apa yang tertulis di situ lah? Ada yang kecil yang ada. Jadi yang kecilnya pesan tua atau satu aja? Di situ yang besar atau yang kecil? Di situ kan pesan tua, yang besar lagi tak ada. Jangan beli. Atau tanya ke tukang dulu. Astagfirullah. Apa yang ada aja lah, apa yang tertulis di situ. Astagfirullah. Ada tapi kecil tapi besar. Allahumma arhamni. Kalau di situ tulisannya harus menyuruh yang besar, yang besar. Kalau tidak ada, tidak usah lah. Salam. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alni ya, mau servis. Bapak ada booking, Pak? Belum? Belum, Pak, ya. Ini antriannya, Pak, dua kali. Antrian. Silakan pakai di kotak paling depan ini. Oh ya, makasih. Servis itu nggak dibersihkan orang itu. Baik.
kok mahal bayar. Ya, ini sampai di tempat Honda ya. Mobil Honda untuk servis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai. Masya Allah. Baik. Ada orang lewat. Ya. Abang simpan nanti Pak Mantu, aku mantu.